hiruk pikuk. Hiduplah sepasang kekasih. Si suami berprofesi sebagai penyair. Dia sepenuhnya menggantungkan hidup dari menulis. Setiap harinya harus menulis puisi-puisi dan berbual. Sementara itu istrinya sibuk bekerja di luar. Di hari Minggu yang kelabu itu, si suami duduk leyeh-leyeh di atas kasur. Sementara di hari yang sama, di jam yang sama, istrinya si Rasya tengah bergegas pulang untuk menjemput kerinduan. Ketika masuk rumah, Rasya langsung menumpahkan segala keluh kesahnya kepada sang suami. Mereka bercerita banyak hal, dari mulai kemacetan di jalan sampai hal-hal yang paling menyedihkan di dunia. Sebagai seorang penyair kelas 1, tentu bagus menyimak dengan seksama apa-apa yang dikatakan oleh Rasya. Semua yang diucapkan oleh Rasya bagi Bagus adalah puisi-puisi yang akan dituliskannya nanti. Rasya masuk. Assalamualaikum. Salam sayang. Waduh. Waduh, bibiku. Aduh, Pak. Tadi Mama capek banget di jalan, macet banget. Terus dia di kantor tuh lembut. Makin banyak lemburnya. Tapi gaji gak turun-turun. Capek kan Mama, Pak. Papa enak di sini tiduran aja, nganggur aja. Kamu sih ya sibuk ngurusin karir, nggak pernah ngurusin suami. Mama kurang perhatian gimana sama Papa? Lihat aja kamu sibuk ngurusin kerjaan, gak turun, ini ngurusin suami. Kamu juga kurang mencukupi saya. Ya gimana Bu, hobinya di sastra. Tidak saling memuaskan. Ya harusnya kan kamu ngerti aku juga lah. Apalagi ini kan malam minggu. Kalau aku bekerja, kita makan apa, Papa? Nah masalah itu mah gampang, nanti kita cari bareng-bareng. Yang penting kamu bisa bagi waktu antara karir sama suami. Jangan nomor satuin karir deh. Suami juga pengen di nomor satuin tahu. Ya udah, Papa kerja dulu. Nanti Mama berhenti kalau Papa kerja. Ya udahlah gampang tuh mah. Yang penting kan ini kan lagi malam minggu nih. Papa lagi pengen. Ingin apa? Gas bos. Asuransi malam Jumat. Iya. Malam semakin larut, bintang gemintang semakin gemerlap. Di luar banyak suara bising, tetapi rindu mereka hangat di pelupuk ranjang. Mana? Rasya, Adegannya mana? hei, Rasya yang dari tadi capek berbual dan menceritakan semua keluh kesahnya, akhirnya tertidur pulas. Si Bagus harus dengan besar hati menerima tak ada malam minggu yang menyenangkan. Bagus mau aja. Ayah, istri dari seharian sibuk kerja di kantor, pulang langsung tidur, ada jatah. Gimana nih punya istri, suaminya dianggurin terus, gak pernah dirawat, gak pernah dimanjain. Tidur aja lah. Si Bagus lantas juga tertidur. Tetapi ketika malam beranjak pagi, tiba-tiba dia terbangun dan melihat istrinya yang sedang pulas. Ia menatap matanya lekat-lekat dan sebentar kemudian ia menulis puisi dari matanya. Tata boy. Tata. Oh istriku, betapa cantiknya dirimu, tapi kau sibuk dengan kerjaanmu. Gak pernah memperhatikan suamimu yang seperti ini, yang kadang sekali ketika kamu sibuk, aku pun ingin seperti lembar-lembar kertas di atas mejamu yang selalu kau perhatikan, yang selalu kau pegang-pegang. Oh istriku. Aku tulis puisi ini untukmu supaya
Nanti jika kau bangun, kau bisa membaca puisiku bahwa aku benar-benar mencintaimu. Selesai puisi ditulis, hari menjadi pagi. Bagus tertidur dengan pulas, sementara itu Rasya mulai terbangun. Waduh. Udah pagi. Ini apa ya? Ketika terbangun, Rasya kaget. Di samping gemulai tubuh suaminya, dia menemukan buku, dan buku itu ternyata berisi catatan harian selama Rasya tidak ada di rumah. Pada lembar yang terakhir, Rasya melihat dan membaca puisi yang dibuat oleh Bagus. Rasya tersenyum mengingat hari-hari bahagia ketika mereka baru pertama kenalan dan PDKT. Aduh, emang bojoku ini paling so sweet. Gak salah aku dulu cinta sama dia. Dalam hati, Aku harus siapin masakan nih. Lagi. sebelum merencanakan masak untuk suaminya, Rasya membolak-balik lagi lembar halamannya dan mencermati betul serta membaca dalam hati puisi yang digubah oleh suaminya itu. Ziarah. Hari masih lembab, hari Ahad itu. Kau pulang menenteng kesedihan, meletakkannya pada kursi-kursi, lalu bercerita tentang apapun. Aku ziarah sama tamu, dan kita pun tertidur. Malam begitu gelap, dan tak ada lagi lampu yang menggantung. Di atas kepala hanya ada rindu yang temaram. Di dalam mimpi, matamu sayu, dan kau tampak murung. Aku mengajukan pertanyaan, lalu kita bercakap-cakap. Jangan bersedih sayang, Orang tuntunanku. besok belum kiamat, kataku. Kemudian kau bertanya, apa itu kesedihan? Kesedihan adalah nenek sihir yang jahat, kataku. Di langit telah kugantungkan mantra-mantra pengusir. Pada Ahad ini kau bisa membacanya, sayangku. Rasya tersenyum dan lalu meletakkan. Aduh papa. Iya. Masak dulu deh. Biar pas bangun langsung makan. Rasya lalu sebagai kewajiban seorang istri, ia menyiapkan sarapan dengan niat ketika suaminya bangun, mereka akan sarapan berdua. Masak apa ya untuk bojoku? Scriptwriter. Gila, semuanya produser semua. Distributor sekalian, Mas. Di tengah persiapan masak itu, tiba-tiba seseorang datang. Seseorang ini ternyata adalah kekasih simpanannya Bagus. Dua hari sebelum Rasya pulang, mereka pernah bertemu dan Bagus mengaku sebagai seorang penyair kawakan dan punya rumah sendiri dari hasil tulis-menulis puisinya. Si gadis pun terbual tentunya. Bagus. Mereka waktu itu mengobrol dengan sangat romantis. Dan hari ini si Lia ingin mengunjungi kembali rumah Bagus karena dia masih rindu dan ingin mengobrol lebih lanjut dengan si penyairnya itu. Sayang. Momen banyak ya. Roasting ya di sini khusus bagus. Kamu siapa ya? Aku istrinya kamu. Sejak kapan kamu jadi istrinya? Sejak 5 tahun yang lalu. Kamu siapa? Enggak, Mas Bagus kamu ya. Mas Bagus kan pernah bilang Mas Bagus kayak gitu sih. Aku udah jelasin, ini cuma temen kerja aku, nggak ada hubungan apa. Mas Bagus kayak gitu sih kayaknya. Bagus.
Jangan capek-capek di belakang aku selingkuh. Ya emang harus gitu dong. Bagus yang keteteran dalam menjelaskan hampir saja kewalahan. Sementara itu dua perempuan itu terus berdebat dengan jadi-jadinya. Mereka terus berdebat dan terus berdebat. Bagus pusing dan meninggalkan mereka berdua. Kamu gak punya malu ya, datang-datang manggilin bojoku. Kamu yang sayang-sayang lagi. Aku istri saya. Makanya kalau punya suami tuh dijaga yang bener, diurusin yang bener ya. Jangan-jangan aku urusin gimana sih, aku kerja untuk dia. Bagus aja dong. Bagus mulai tak menghiraukan mereka. Dia sangat pusing. Mengapa hidup begini berat? Dia pusing dan lalu membuka catatan-catatannya. Bagus mulai berpikir, apakah dia akan sudahi ini semua dan ingin poligami saja. Tapi Bagus tak punya cukup keberanian untuk mengatakan itu. Akhirnya dia menemukan apa sih itu? Sebotol air minuman yang tergeletak di kamar ranjang tidurnya. Bagus yang pusing mulai meminum. Gus satu pakai Gus. Lalu sambil mabuk, ternyata yang diminum adalah Amer. Dengan kadar tertentu, Bagus mulai kehilangan kesadaran. Dia pusing, lalu membaca sebuah puisi. Entah puisi apa yang ditulisnya. Bicara tentang pengalaman cinta. Bicara tentang pengalaman cinta kita yang nakal dan lucu, atau tentang bunga yang manis di lembah Mandalawangi. Para demonstran yang mati karena ditembaki serdadu-serdadu. Ada bayi-bayi yang mati karena menggantung kelaparan di Palestina, Suriah, Rohingya, dan sudut-sudut bumi lainnya. Tapi aku sayangku, aku ingin mati di sisimu sayang. Amin. Setelah kita bosan hidup dan terus bertanya-tanya tentang hidup dan kedua, yang tak satu setan pun tahu. Mari sayang, kalian berdua kesini sayang. Kalian berdua kesini sayangku. Kalian yang pernah mesra, yang pernah baik dan simpati padaku. Segala ke langit atau awan mendung. Katakan kita tak pernah menanamkan apa-apa. Kita tak akan pernah kehilangan apa-apa. Biarkan aku yang pergi. Biarkan aku yang pergi. Teriakan terakhir Bagus itu dari ruang kamar terdengar oleh dua kekasih Bagus itu. Mereka lalu menghentikan pertengkaran dan menghampirinya. Lalu mengecek dan memastikan Bagus apakah dia sudah benar-benar mati atau tidak. Bojoku, Mas Bagus. Ketika mereka memastikan napas Bagus telah berakhir, akhirnya Mati juga. Akhirnya rencana yang mereka susun selama ini berhasil. Ternyata selama ini mereka bersekongkol untuk menumpaskan Bagus. Mereka bergembira atas kematian itu. Rasya, akhirnya rencana Mati juga. Ya ampun, alhamdulillah banget ya. Si Bagus memang penyair kelas fuckboy nomor 1. Akhirnya dia mati oleh puisinya sendiri. Rasya dan Lia kembali hidup bahagia dan akan memulai petualangan baru dengan fuckboy berikut. Sekian drama ini.